wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Nama Winarti Nur Rahmadani, NIM 026. Saya sebagai moderator, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Perkenalkan, saya Vina Safila Rizky, NIM 024. Perkenalkan, nama saya Fadil Bergini Valerian, NIM saya 025. Kenalkan, nama saya Naufal Krishna, NIM 027. Nama saya Arif Dayatur Rahman, NIM saya 028. Perkenalkan, nama saya Sinta Sofia Naim, NIM 030. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zerka Sinur, NIM 031. Demokrasi itu berasal dari dua kata, yaitu demos dan kratos. Demos berarti rakyat dan kratos berarti kekuasaan. Nah, apa sih definisi dari demokrasi itu? Demokrasi adalah sistem penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang dilaksanakan bersama rakyat, dan rakyatlah pemegang kekuasaan tertinggi. Konsep demokrasi yang pertama dari rakyat, rakyatlah yang memberikan mandat atau kewenangan kepada pemerintah untuk memimpin melalui pemilihan umum. Yang kedua, oleh rakyat, pemerintah dijalankan oleh rakyat baik secara langsung maupun melalui wakil yang mereka pilih. Contohnya DPR mewakili suara rakyat dalam membuat undang-undang. Untuk rakyat, segala kebijakan dan keputusan pemerintah harus bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang merugikan rakyat. Bentuk langsung dan tidak langsung demokrasi. Bentuk langsung demokrasi yaitu rakyat secara langsung terlibat dalam pengambilan keputusan politik atas pemerintahan. Bentuk tidak langsung demokrasi yaitu rakyat memilih wakil rakyat di parlemen untuk membuat keputusan politik atas nama mereka. Sistem demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana kekuasaan berada di tangan rakyat, baik secara langsung atau maupun melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Dalam demokrasi, keputusan diambil berdasarkan kehendak mayoritas dengan tetap menghormati hak-hak minoritas. Peran warga negara yang pertama menggunakan hak pilih dalam pemilu, yang kedua menghargai perbedaan pendapat, yang ketiga ikut serta dalam musyawarah, yang keempat taat hukum, yang kelima aktif dalam kegiatan sosial dan politik. Selanjutnya ada tantangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama ada politik uang, korupsi, intoleransi, hoax dan disinformasi, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Pengertian HAM. HAM adalah hak asasi manusia. Hak ini hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh siapapun, termasuk negara. Dasar hukum HAM yang pertama adalah Undang-Undang Dasar tahun 1945 pasal 28A hingga 28J. Yang kedua adalah Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan hak asasi manusia. Dan yang keempat adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disingkat dengan DUHAM. Jenis hak asasi manusia, hak sipil dan politik, hak hidup, hak kebebasan beragama, hak berpendapat dan memilih dalam pemilu. Kedua, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan, jaminan sosial, layanan kesehatan. Ketiga, hak atas pembangunan dan lingkungan, hak hidup dalam lingkungan yang bersih dan sehat, serta hak atas pembangunan yang telah berkelanjutan. Selanjutnya ada lembaga penegak HAM. 1. Komnas HAM bertugas untuk pemantauan, penyuluhan, mediasi, dan investigasi pelanggaran HAM. Kedua, Pengadilan HAM menangani kasus-kasus pelanggaran HAM berat. Ketiga, lembaga-lembaga lain atau Ombudsman, Komisi Perlindungan Anak Indonesia, dan lembaga bantuan hukum. Upaya penegakan hak asasi manusia. Yang pertama ada upaya penegakan hak asasi manusia. 2. Pendidikan dan penyuluhan hak asasi manusia. 3. Penegakan hukum yang adil. 4. Peran aktif masyarakat dan media. 5. Dukungan organisasi nasional dan internasional. Selanjutnya saya mau menjelaskan yaitu peran warga negara dalam menjaga hak asasi manusia. Yang pertama yaitu saling menghormati hak orang lain, yang kedua tidak melakukan diskriminasi atau sara, yang ketiga menjunjung hukum dan keadilan, yang keempat aktif dalam kegiatan sosial, yang kelima yaitu melaporkan kejadian pelanggaran HAM kepada pihak yang berwenang, dan yang kelima yaitu menolak segala bentuk pelanggaran HAM. Maupun demokrasi ataupun HAM, warga negara tetap memiliki peran aktif dalam hal tersebut. Warga negara memiliki peran aktif dalam menjaga demokrasi, seperti aktif dalam pemilu, musyawarah dan taat hukum, menghargai perbedaan.
Tapi dalam pelaksanaannya masih ada tantangan untuk melaksanakan demokrasi seperti masih maraknya politik uang dan intoleransi berita hoax dan rendahnya partisipasi masyarakat. Selanjutnya untuk hak asasi manusia, pemerintah Indonesia juga memiliki lembaga untuk penegakan HAM seperti Komnas HAM, KPAI, Ombudsman, dan LBH. Warga negara juga berperan dalam menjaga HAM dengan menghormati orang lain, tidak membeda-bedakan hak antara sesama, menjunjung tinggi toleransi, melawan diskriminasi dalam artian tidak membeda-bedakan ras, suku, bahasa, dan budaya. Sekian materi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.